tuh Pak Prabowo? Pak Prabowo. Banyak sekali berita media yang mengabarkan atau memberitakan tentang program Pak Prabowo tentang makan gizi gratis ini. Banyak pro dan kontra yang terjadi, banyak kritik dan banyak saran yang diberikan, banyak keluhan juga dari masyarakat, terutamanya yang merasakan program tersebut, yaitu anak usia dini, bisa dibilang ya, dari TK, SD, SMP, dan lain sebagainya. Di balik program yang keinginan program Pak Prabowo ini banyak juga yang harus dievaluasi terkait dengan kelancaran program ini. Kita simak videonya bersama-sama. Tidak hanya belatung, lintah juga ditemukan di paket makan bergizi gratis. Siswa SMK di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang menerima paket tersebut batal menyantap makanannya. Dalam video yang viral di media sosial, lintah ditemukan di sayur selada yang merupakan bagian dari paket makan bergizi gratis. Alhasil, siswa SMK Negeri 2 Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang mendapat sayuran itu batal menyantap makanannya. Apalagi saat dilihat, lintah masih dalam keadaan hidup. Iya, masih bergerak, Pak. Di mana itu ditemuinya? Di seladanya, Pak. Selada. Emang menu makannya makan apa ya? Burger. Burger dapatnya. Bukan nasi ya? Bukan. Pihak sekolah membenarkan temuan tersebut, namun enggan berkomentar dan menyerahkan masalah ini ke pihak terkait dan pemerintah daerah. Satgas akan memastikan terkait kejadian ini, mungkin Satgas akan melakukan kunjungan ke lapangan, ke sekolah, dan juga ke SPPG terkait. Ya, ini sebagai dasar untuk laporan. Anggota Dewan setempat mendesak kebersihan makanan dalam program makan bergizi gratis benar-benar harus diperhatikan sebelum dibagikan ke sekolah. Harapan kita hal serupa jangan terulang lagi. Oleh karena itu kita bersama-sama saling mengingatkan dalam proses pembuatan ataupun distribusian diharapkan menjaga higienitas dari makanan tersebut. Makan bergizi gratis merupakan program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Di tahun 2025 ditargetkan ada 82,9 juta orang yang menerima manfaat dari program makan bergizi gratis. Baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Begitu Mas ya. Baik, Bu Gizi Nasional kita harapkan terus evaluasi dilakukan Bu, kemudian pengawasannya juga terus berjalan lancar agar tidak ada lagi pelajar yang menjadi korban. Terima kasih Bu Nani. Pak, Mas aku boleh dong gini, saya atas nama BGN mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa, kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Begitu Mas ya. Baik Bu Nani, itu harapan kita bersama agar terus diperbaiki, agar menjadi lebih baik lagi ke depannya, tidak ada lagi yang menjadi korban dan program ini menjadi unggulan dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh pelajar di Indonesia. Terima kasih. Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger. Di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti. Dibagi bakmi gacoan. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susune,
ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak. Lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek request yang ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Punten, saya rasa ini saja dari kami. Kita kembalikan kepada Pak Pimpinan. Terima kasih Bapak. Oke, kita lihat ini secara objektif. Menurut gue program MBG Pak Prabowo itu sama sekali bukan program yang buruk ya. Dan bisa jadi salah satu program yang banyak sekali manfaatnya ketika dilakukan dengan benar dan tepat sasaran. Dan itu yang gue percaya. Spirit dari program ini benar, karena ini kan basic need. Ini kebutuhan primer, ini soal makan gitu. Lu bayangin, kalau misalnya lu ada di kelompok masyarakat kurang mampu atau tidak mampu dan lu punya tanggungan 2 anak yang masih sekolah, dan 2 anak yang masih sekolah ini makan siangnya itu udah ditanggung sama negara, apalagi kalau diberikan nutrisi yang tepat dan gizi yang tinggi gitu. Selain itu ngebebani beban orang tuanya, itu mutar roda perekonomian juga untuk para rekanan yang ada di seluruh Republik Indonesia ini, membuka lapangan pekerjaan juga, dan memenuhi kebutuhan nutrisi anak ini untuk tumbuh dan kembang, karena kemampuan kognitif, kecerdasan, intelektualitas itu besar pengaruhnya dari makanan yang masuk ke diri kita atau ke tubuh kita. Nah, jadi dari konsep, dari gagasan nggak ada masalah sama sekali gitu. Mungkin skala prioritasnya yang berbeda-beda tiap orang. Mungkin ada orang yang lihat mungkin di Indonesia sekarang lebih butuh pendidikan gratis atau lebih butuh internet gratis, tapi bukan berarti program ini buruk. Nah, cuma kita juga nggak bisa menutup mata. Dalam prakteknya ditemukan ketidaksempurnaan, ditemukan masalah, ditemukan misalnya ada penyelewengan atau bahkan kasus keracunan. Dan ini yang memang harus dibenahi. Karena sayang program yang konsepnya bagus ini ketika dilaksanakan karena inkompetensi misalnya atau karena kelonggaran misalnya, outcome yang ingin dicapai malah nggak terwujud. Itulah kenapa masukan gue pengawasannya lebih diperketat, distribusinya lebih dibenerin, melibatkan ahli gizi dan lain sebagainya. Jadi check and balance-nya itu kerasa gitu loh. Ada orang yang bilang, langsung hapusin aja bang. Gini, namanya dalam tata laksana birokrasi, dan ketika lu bikin pos anggaran di APBN sekian, udah di RAPBN sekian, udah dibuat planningnya, udah dibuat prototipenya, terus lu tiba-tiba ganti dalam waktu yang dekat, itu cost-nya bakal lebih mahal lagi gitu. Secara matematika ekonomi itu gak masuk gitu. Nah, kasihlah ruang evaluasi dulu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau outcome-nya tidak tercapai sesuai yang diharapkan, malah kebalikannya baru dievaluasi. Oh, mungkin kita shifting anggarannya untuk hal lain yang emang dampaknya lebih besar kepada masyarakat. Karena ketika kita memahami ini secara holistik dan komprehensif, kita bisa adil. Jadi opini kita itu gak based on popularitas dan lain sebagainya itu sih. Jadi menurut gue seperti itu. Sama sekali bukan program yang buruk. Dan harapan gue bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke? Hai, saya Kitty Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Sudah dengar program makan bergizi gratis? Selamat, kamu hidup di Indonesia tahun 2025. Janji pemerintah sih anak-anak makan gratis, sehat, bergizi setiap hari. Tapi faktanya ribuan anak malah keracunan. Uang rakyat bocor, proyek aneh-aneh muncul. Inilah yang saya sebut Prabowo Catering. Tahun 2025 ini saja, pemerintah menggelontorkan 52 triliun rupiah untuk program MBG. Targetnya 82 juta anak penerima, 15.000 rupiah per piring. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Di Garut, lebih dari 560 siswa keracunan. Di Banggai, 250 siswa sakit setelah makan MBG. Di Banjarnegara, 146 santri keracunan. Berdasarkan data, total sudah lebih dari 5.000 anak terdampak keracunan sakit gara-gara program MBG. Dan menurut laporan media, uang 15.000 per porsi per anak sering hanya tinggal 8-10.000 di meja anak. Sisa dananya hilang entah kemana. Lalu kenapa program ini tetap dipaksakan? Tentu karena program ini bukan soal gizi, tapi soal politik. Di politik ada istilah patronase. Pejabat bagi-bagi proyek ke kroni supaya dapat loyalitas. Ada juga
klientelisme. Proyek diberikan dan ditukar dengan dukungan politik. Nah, dengan anggaran triliunan ini, MBG berpotensi jadi mesin patronase dan klientelisme terbesar dalam sejarah Indonesia. Makanya saya sebut program ini bukan program makan bergizi, tapi program makan politik. Dan ternyata skandalnya tidak berhenti di sini saja. Ada juga proyek ompreng wadah makanan ratusan miliar rupiah, desain kebijakan yang salah arah, dan solusi yang sebenarnya sederhana, tapi sengaja diabaikan. Kebutuhan gizi itu memang sangatlah penting bagi pertumbuhan anak, ya, terutama yang usia dini. Tinggal program Bapak Prabowo ini memang saya sangat mendukung, saya pribadi sangat mendukung, dan juga ini program yang sangat baik, ya. Baik sekali karena ya itu ya, gizi itu salah satu kebutuhan primer, jadi seperti itu ya, karena semua harus merasakan gizi yang cukup, terutama anak-anak usia dini agar tumbuh kembangnya optimal. Tetapi dalam program ini butuh evaluasi yang sangat mendalam terkait dengan perjalanan yang ada di lapangan. Mungkin pihak terkait dengan program MBG ini sudah menerapkan atau sudah memberikan pengarahan terhadap semua yang tercantum atau bisa dibilang terlibat dalam program ini, ya, baik secara gizi dan lain sebagainya harus terpenuhi dan harus mengikuti spesifikasi yang sudah diberikan. Tetapi di lapangan butuh evaluasi atau monitoring yang lebih ketat lagi, karena salah satu video Bapak Gubernur Jawa Barat Kandi Mulyadi ini pernah menyinggung jangankan pejabat masyarakatnya saja suka korupsi, ya. Itu mungkin bisa saya sebutkan dalam artian program ini sangat baik dari atas, sudah dirancang secara baik, secara detail. Tetapi mungkin ada oknum-oknum yang bisa dibilang lumayanan, ya, ngakal-ngakalin lah gitu, rasanya seperti itu. Jadi butuh evaluasi yang sangat mendalam terkait program ini. Dan ada juga Pak Ahok, Pak Deddy Mulyadi juga pernah menyampaikan, mengusulkan diganti dengan uang tunai, ya itu mungkin salah satu jalan alternatif ya untuk mencegah terjadinya keracunan dan lain sebagainya. Tapi dengan bantuan tunai pun tetap harus dimonitoring secara ketat ya, karena yang namanya uang bisa dibilang kan peribahasanya kucing dikasih pepesan siapa yang gimana kan gitu, kurang lebih seperti itu gambarannya. Karena tapi saya yakin program ini bisa berjalan dengan evaluasi kedepannya lebih baik lagi agar tidak ada kasus keracunan dan sebagainya, dan semoga secepatnya ditindaklanjuti, diperbaiki program ini karena ini program yang sangat bagus. Cita-cita Pak Prabowo ini untuk memajukan generasi muda, memajukan bangsa agar supaya anak-anak usia dini memakan atau mencukupi gizinya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.